99,3 MHz Pro 1 RLOX My Bay pendengar, tepat formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan yaitu berita pagi dalam Fokus Pagi. Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawai. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Hari ini musibah yang terjadi bertujuan untuk membuat kita sadar dan introspeksi diri. Saat ini kita berada di fase perigee ya Bang. Jadi saat bulan dan bumi itu jaraknya paling dekat. Kita lihat bahwa untuk Loksma memang kita harus siaga dan untuk Loksma juga kita terus akan menyiapkan beberapa personil. Tim redaksi RR Loksmai telah merangkum hasil liputan, di antaranya sejumlah tokoh agama di kota Loksmai menegaskan musibah banjir harus menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperbaiki diri. Warga Desa Pantai Rambung, Kecamatan Panti Bidari, Kabupaten Aceh Timur mengharapkan bantuan sembako, pakaian, dan air bersih. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya. Baik pendengar, kita awali berita yang pertama. Ustadz Mirza Gunawan menegaskan musibah banjir harus menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dan menjaga lingkungan bersama. Berikut dilaporkan oleh Anita Diana. Ustadz Mirza Gunawan yang juga pengurus Tastafi Kota Loksemawe mengingatkan seluruh umat Islam untuk menjadikan musibah banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai cermin untuk kembali mendekatkan kepada Allah. Melalui siaran RRI sebagai radio tanggap bencana, ia menyampaikan bahwa setiap peristiwa yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah agar manusia tidak jauh dari petunjuknya. Di tengah kesedihan yang melanda, ia mengajak masyarakat terus berdoa, bersabar, dan menjaga persatuan agar kekuatan sosial tidak ikut runtuh oleh ujian alam. Menurut Ustadz Mirza, bencana ini harus dilihat bukan hanya sebagai kejadian alam semata, tetapi juga sebagai akibat dari ulah manusia yang mengabaikan keseimbangan lingkungan. Ia menyinggung dalam ayat Al-Quran tentang kerusakan di darat dan laut yang muncul karena perbuatan manusia. Alih fungsi hutan menjadi lahan sawit, katanya, membuat daya serap tanah menurun drastis sehingga air tak lagi mampu tertahan. Musibah ini menjadi pengingat kuat bahwa ketika manusia merusak alam, maka dialah yang pertama merasakan balasannya. Kita kalau melihat di surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah menjelaskan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nyatalah kerusakan di bumi ini dengan ulah tangan manusia. Mungkin hari ini musibah yang terjadi bertujuan untuk membuat kita sadar dan introspeksi diri dengan apa yang mungkin telah kita lakukan, dengan dosa-dosa kita, baik terhadap sesama kita ataupun terhadap alam, dengan penebangan hutan liar, dengan penanaman hutan menjadi lahan sawit yang membuat daya serap tanahnya menjadi berkurang dari 0,95% menjadi 60% yang akan limpahan airnya, artinya cuma 40% air yang bisa terserap karena memang alih fungsi lahan menjadi lahan sawit. Nah, hari ini
kita harapkan mudah-mudahan kita lebih peduli terhadap alam dan tahu bahwa efek bencana yang kita hadirkan bukan hanya untuk kita tapi terhadap orang-orang sekitar kita. Lebih dalam lagi, Ustadz Mirja mengingatkan bahwa ujian berupa kehilangan harta, nyawa, atau tumbuhan telah Allah jelaskan dalam bentuk cobaan untuk menguji kesabaran umat dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Manusia diharapkan meninggalkan sikap sombong dan takabur. Kita hanyalah kafilah yang diamanahkan untuk beribadah serta menjaga bumi, bukan merasa menjadi penguasa mutlak, ujarnya. Melalui musibah ini ia berharap masyarakat semakin memperkuat empati, memperbaiki diri, dan kembali merawat alam yang selama ini terabaikan. Anita Diana melaporkan, RRI Lok Semawe terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, musibah banjir besar telah merusak dan merenggut korban jiwa manusia. Di balik musibah banjir ini, terdapat hikmah yang patut kita ketahui. Bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut rangkum dalam Vox Pop berikut ini. Ini kalau kita lihat, manusia ini sudah keterlaluan. Al-Quran tidak lagi membaca, ulama tidak mau mendengar, makanya alam akan berbicara. Untuk introspeksi diri bagi masyarakat yang musibah banjir. Seyogianya pun kita sebagai hamba Allah, tentunya kita perlu diuji oleh Allah seberapa besar keimanan dan kesabaran kita di dalam menghadapi cobaan darinya. Dan hikmah yang bisa kita ambil tentunya rasa solidaritas dan rasa sosial yang tinggi di antara sesama akan terasa lebih erat untuk memberikan bantuan. Kita perlu evaluasi diri, perlu introspeksi diri, karena tidak ada yang selamat dari musibah, dari cobaan ini. Baik kita yang ada di gunung, ada longsor, kemudian baik kita di bawah, di daratan bawah, di pesisir, ada banjir. Merupakan sebuah pengingat bagi kita. Dan banjir yang menyelimuti Aceh seakan menjadi bisikan langit ya, yang mengajak manusia untuk menundukkan hati, dan kita dituntut untuk merenungi. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Utara, Tengku Abdul Manan, mengajak umat Islam yang saat ini tertimpa musibah banjir untuk segera bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Berikut disampaikan oleh Albara Maulana. Banjir salah satu daripada musibah. Dalam kehidupan dan kematian manusia ada yang namanya ujian, yaitu berupa musibah atau bencana. Sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa seluruh peristiwa adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semestinya dapat dipetik pelajaran atau ibrah atas musibah atau bencana tersebut. Kepada RRI, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Utara, Tengku Haji Abdul Manan mengatakan, ada beberapa hal yang mesti dilakukan manusia terhadap kejadian musibah banjir ini. Yang pertama, manusia harus menjauhi maksiat yang dapat menurunkan murka Allah Azza wa Jalla. Kedua, manusia harus memuliakan alam semesta. Dan yang ketiga, bersabar atas ujian yang Allah turunkan. Yang pertama, banjir salah satu daripada musibah. Banjir yang merupakan musibah, tapi bentuk apapun yang merupakan yang sama dengan banjir mengakibatkan kepada keresahan dan kesahan itu musibah. Musibah itu disebabkan karena kita sudah jauh dengan Allah. Ya. Karena demikian, untuk menangani musibah tersebut, di samping kita masuk sebagai penanganan yang apa yang telah terjadi, yaitu supaya lebih cepat penanganan musibah yang terjadi, kita harus mengaku dan merubah dan memikir apa yang telah kita jauh dan salah-salah dengan Allah Ta'ala. Lebih lanjut dijelaskan Ketua MPU Aceh Utara Tengku Abdul Manan, dalam musibah banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara dapat terlihat mana manusia yang beriman dan mana manusia yang tidak beriman. Manusia yang beriman pasti bersabar dan berkeyakinan bahwa setiap musibah datang dari Allah Sang Pencipta, dan dipercayai pasti ada hikmah di balik semua kejadian tersebut. Sedangkan orang yang tidak beriman justru akan berpikir dari sisi duniawi. Misal tanggul yang tak mampu membendung air, kemudian selokan yang sumbat. Bahkan hadir kajian-kajian terukur dengan batasan akal manusia. Maka karena itu Tengku Abdul Manan mengajak seluruh umat untuk kembali memperbaiki hubungannya dengan Allah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Demikian Albara Maulana melaporkan.
Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawai. Pendengar, mari kita siaga bencana bersama kami, Radio Republik Indonesia Loks Mawai. Saat ini, masa tangkap bencana hidrometeorologi sedang berlangsung di Aceh selama 14 hari, sejak 28 November hingga tanggal 11 Desember 2025. Partisipasi Anda bisa mempercepat upaya pemulihan situasi dalam penanggulangan bencana. Pantau terus informasi terkini bersama BMKG dan BPBD, juga RRI Loks Mawai. Hubungi kami di nomor telepon 0811671593. Mari kita siaga dan tanggap bencana bersama RRI. RRI Radio Tanggap Bencana. Pendengar, warga Desa Pantai Rambung, Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur mengharapkan bantuan sembako, pakaian, dan air bersih pasca musibah banjir yang menerjang desa tersebut. Salah seorang warga setempat, Nurlela, mengakui sampai dengan saat ini desanya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalaupun ada bantuan, selama ini datang dari warga yang berada di luar kecamatan tersebut, namun belum merata ke tempat-tempat pengungsian karena terbatasnya bantuan yang disalurkan. Dijelaskan kondisi saat ini menurut Nurlela yang sangat dibutuhkan yaitu beras, mie instan, minyak goreng, serta pakaian layak pakai. Bahkan mereka juga belum memiliki air bersih karena semua sumur warga terdampak dari banjir. Bahkan banyak warga sampai sekarang belum bisa pulang ke rumah meski air sudah surut karena rumah mereka rusak berat. Selain itu juga tergenang lumpur sampai dengan 1 meter di dalam rumah. Sampai saat ini lokasi pengungsian banyak yang didirikan di pinggir jalan desa dengan tenda seadanya. Mereka bernaung bersama beberapa keluarga dengan kondisi tidak ada penerangan di malam hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maluku Saleh secara resmi telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob di wilayah kota Loks Mawai dan Kabupaten Aceh Utara mulai 5 hingga 10 Desember 2025. Koordinator Data dan Informasi BMKG Maluku Saleh, Karendra Mois, kemarin menjelaskan fenomena ini terjadi akibat fase jarak terdekat antara bulan dan bumi yang bertepatan dengan fenomena supermoon. Menurut Karendra, wilayah yang diprediksi terdampak di Loks Mawai meliputi Kecamatan Banda Saksi dan Muara Satu, sedangkan di Aceh Utara potensi tertinggi berada di Kecamatan Senudun. Karendra juga menyinggung kondisi sebagian wilayah Aceh Utara yang masih mengalami genangan banjir imbas hujan deras beberapa hari lalu. Ini akan berlaku di tanggal 5 hingga tanggal 10 nanti. Jadi kebetulan memang saat ini kita berada di fase perigee ya Bang. Jadi saat bulan dan bumi itu jaraknya paling dekat. Dan besok kita akan terjadi yaitu supermoon ya Bang, atau bulan purnama maksimum ya. Dan kejadian itu akan menimbulkan pasang meningkat lebih tinggi daripada biasanya karena memang ada posisi maksimum ya saat perigee dan supermoon terjadi besok. Meski demikian, BMKG berharap kondisi di Loks Mawai tidak akan mengalami dampak signifikan karena debit air sudah lebih stabil. BMKG menghimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, pesisir pantai hingga kawasan pelabuhan agar meningkatkan kewaspadaan terutama saat air pasang maksimum terjadi. Pemerintah daerah juga diharapkan siap siaga dalam antisipasi dan penanganan apabila terjadi kenaikan muka air laut maupun banjir susulan. Pendengar,
mari kita siaga bencana bersama kami, Radio Republik Indonesia Loksmawe. Saat ini, masa tangkap bencana hidrometeorologi sedang berlangsung di Aceh selama 14 hari, sejak 28 November hingga tanggal 11 Desember 2025. Partisipasi Anda bisa mempercepat upaya pemulihan situasi dalam penanggulangan bencana. Pantau terus informasi terkini bersama BMKG dan BPBD, juga RRI Loksmawe. Hubungi kami di nomor telepon 0811671593. Mari kita siaga dan tanggap bencana bersama RRI. RRI Radio Tanggap Bencana. Pendengar, Pemko Loksmawe siagakan posko dan armada evakuasi terkait fenomena supermoon dan potensi banjir rob. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Sofyan. Pemerintah Kota Loksmawe meningkatkan status kesiapsiagaan bencana di wilayah pesisir menyusul fenomena supermoon dan potensi banjir rob yang diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Langkah ini disampaikan Asisten 1 Sekdaku Loksmawe, M. Maksalmina, usai mengikuti rapat koordinasi lintas OPD bersama BMKG, instansi teknis, dan sejumlah perusahaan di sekitar kawasan pesisir. Menurut Maksalmina, telah melakukan koordinasi sejak kemarin, termasuk dengan Kepala BMKG Aceh. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa wilayah pesisir Loksmawe perlu berada dalam status siaga. Meski demikian, Pemko Loksmawe belum mengeluarkan instruksi resmi kepada warga untuk mengungsi. Memang kemarin kita sudah ada pencerahan dari Pak Ramos, Kepala BMKG, yang kita lihat bahwa untuk Loksmawe memang kita harus siaga, dan Pemko Loksmawe juga kita terus akan menyiapkan beberapa personil kendaraan di beberapa titik nanti akan kita tentukan, sehingga ketika terjadi sesuatu yang luar biasa itu baru akan kita evakuasi. Namun untuk sekarang kita belum menginstruksikan warga untuk mengungsi. Sedangkan untuk penanganan banjir itu terus kita lakukan pendataan dan kita juga akan menyerahkan bantuan beras. Terkait dampak fenomena supermoon, Maksalmina meminta nelayan untuk tidak melaut sementara waktu, serta menghimbau warga yang tinggal dalam radius 100 meter dari garis pantai guna meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah juga menyiagakan fasilitas logistik dan dapur umum di Islamic Center Kota Loksmawe yang telah beroperasi sejak beberapa hari lalu. Jika evakuasi diperlukan, lanjut Maksalmina, armada bus serta ambulan gampung akan diposisikan di titik strategis sesuai arahan wali kota. Pemko Loksmawe berharap kondisi cuaca tetap stabil dalam beberapa hari mendatang. Namun pemerintah memastikan seluruh unsur siaga di lapangan guna menjamin keselamatan masyarakat. Muhammad Sofyan melaporkan. Pendengar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Tengku Faisal Ali menegaskan bahwa praktik penimbunan barang serta penaikan harga kebutuhan pokok di luar batas kewajaran merupakan perbuatan yang haram dalam ajaran Islam. Hal tersebut menanggapi kondisi sejumlah wilayah yang telah dilanda musibah banjir, namun ada pihak yang mengambil keuntungan. Menurutnya, tindakan menjual barang dengan harga sangat tinggi meskipun modal yang dikeluarkan ringan adalah bentuk kezaliman yang merugikan masyarakat. Terkait dengan penimbunan barang dan juga penaikan harga barang pokok di luar batas kewajaran, apalagi dengan modal-modal yang ringan tapi dihargakan dengan harga-harga yang sangat tidak sangat melampaui batas, maka itu semuanya hukumnya haram dan usaha itu hasil yang didapatkan tidak berkah di dalam kehidupan dia, baik di dunia walaupun di akhirat. Karena Islam itu mengajarkan kita untuk berbagi, untuk berkasih sayang, untuk peduli terhadap sesama kita. Apalagi masyarakat kita yang lagi ditimpa musibah, tetapi masa kita menaikkan harga barang, menimbun barang, upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi menaikkan harga barang yang cukup melampaui batas dan juga menimbun barang itu bukan perilaku seorang Muslim, tapi perilaku itu jahiliyah yang memang sudah diberantas oleh Rasulullah SAW. Ia menambahkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk saling berbagi, berkasih sayang, dan peduli terhadap sesama, terutama di saat masyarakat sedang menghadapi kesulitan. Karena itu tindakan menimbun barang atau menaikkan harga secara berlebihan sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Ketua MPU Aceh itu juga menghimbau para pedagang agar mengutamakan etika dan nilai kemanusiaan dalam berusaha, serta tidak memanfaatkan situasi bencana untuk mengambil keuntungan pribadi yang dapat semakin memberatkan masyarakat.
Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait MPU Aceh tentang menaikkan harga hukumnya haram mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Demo Hatta, tetaplah bersama kami dan Anda bisa juga mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di RRI Loks Mawai, serta informasi menarik lainnya di rri.co.id. Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loks Mawai.